Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Prima Ayu Cahyaningsih. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi seni budaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11 pada materi perencanaan pameran virtual di unit kerja saya SMA Negeri 4 Yogyakarta. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Di tengah musim hujan ya, kita harus tetap sehat ya, karena ya gimana lagi kita aktivitasnya semakin banyak nanti, apalagi kalian sudah kelas 11 ya, sebentar lagi menjelang semester 3. Oke, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran seni budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu. Saya boleh minta tolong kepada Mas Akmal, ketua kelas, untuk memimpin doa pagi hari ini agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita awali pembelajaran seni budaya pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Akmal yang sudah memimpin doa pagi hari ini agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Oke anak-anak, saya akan absen dulu. Absen pada hari ini. Oke. Nanti kalian silahkan angkat tangan ketika saya panggil namanya. Alifah Hanif, Amalia Retiani, Andika Inka, Areta, Asel, Dinda Keisha, Eka Putri, Fitra, Haidar Habibi, Kevin Fajri, Magar, Muhammad Akmal, Muhammad Farel, Najwa Salsabila, Nova Dwi Oktaviani, Noviana Agita, Rachel Audria, Rizky Al Rashid, Sagita Bella, Salsabila Fitria, Sandria Amalia, Sarah Dinar, Sevia, Syakila, Syifa Sabrina, Tafta Intan, Vanessa Alivia, Zaskia Aulia. Baik, alhamdulillah. Oh iya, anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kalian. Apakah seragamnya sudah rapi, kemudian di bawah ada sampah atau tidak? Silahkan dicek dulu ya. Tapi belum. Ada sampah enggak? Dicek ya. Ya, oke. Kita bisa lanjut ya. Jadi anak-anak, mempersiapkan diri kalian ketika memulai pelajaran itu sangat penting ya, karena kalau kalian nggak siap, nanti ketika sudah mulai pembelajaran, oh ternyata ada yang kurang, lupa mempersiapkan ballpoint ketika Bapak Ibu guru minta untuk menulis mungkin. Nah, seperti itu ya, jadi harus disiapkan dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini mengenai perencanaan pameran virtual. Sudah ada yang pernah dengar tentang materi ini? Barusan dengar ya. Perencanaan pameran virtual itu adalah kita merencanakan bagaimana membuat sebuah pameran, tapi agak berbeda karena pada biasanya pameran itu kan di suatu tempat ya.
Nah, ini secara virtual. Seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak lagi ya menguliknya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, masih ingat gak materi yang kita pelajari pada minggu lalu, minggu sebelumnya? Kita mempelajari tentang apa? Kalian membuat teknik ya, teknik seni rupa. Ada lagi coba berani menjawab. Ini nanti ada nilai keaktifan ya, kita silakan. Jadi materi pada pertemuan sebelumnya itu teknik-teknik unsur-unsur dari seni rupa 2 dimensi. Dan kemarin juga kita mempraktekkan cara membuat seni rupa 2 dimensi yang kebetulan saya menggunakan teknik arsir. Bagus sekali, masih ingat ya Mas Magar. Jadi materi minggu lalu kan kita menggunakan materi finishing dengan berbagai teknik ya, karya seninya. Yang seperti ini kan kemarin kalian buat ini toh. Saya masih bawa, ini bawa ya. Yang kayak gini kan kemarin di kelompok siapa pakai teknik ini kan. Nah, ini ya. Nah ini ya, yang kemarin kalian buat. Nah, kalian kan sudah punya karya seni toh. Karya seni yang kalian buat dengan cara digambar itu. Nah, bagaimana cara kalian agar karya seninya itu dilihat orang? Kan berarti kalian menggunakan cara berpameran. Nah, oke. Nah, kemudian lalu kita ingat lagi minggu lalu itu kita materinya tentang finishing dengan berbagai teknik ya. Nah, ada nggak kaitannya sama materi minggu ini mengenai perencanaan pameran virtual? Itu ada kaitannya karena hasil dari kita membuat seni rupa kemarin itu bisa dipamerkan dari materi ini. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi materi hari ini dan minggu lalu itu ada kaitannya karena ini tuh seperti puncaknya atau finishingnya. Kalau kita mau memperlihatkan karya kita, jadi harus berpameran. Nah, kemudian pada tujuan pembelajaran, apa sih yang kalian akan dapatkan setelah kalian itu mempelajari materi pada hari ini? Menyusun langkah perencanaan pamerannya. Pameran itu yang pertama gimana sih? Oh, menyusun panitia, kemudian menentukan tema apa. Nah, yang seperti itu. Kemudian untuk alur pembelajaran, yang pertama ada orientasi. Kalian nanti kan saya berikan masalah, kemudian kalian akan menyelesaikannya dengan cara mencari materi seperti itu. Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok, lalu nanti kalian mengerjakan sebuah lembar kerja. Kemudian nanti kita akan bersama-sama menyelidiki apakah masalah itu sudah benar kalian kerjakan atau belum. Kemudian di akhir nanti kalian akan menyajikan hasil karya presentasi. Jadi nanti kita akan ada presentasi di kelas per kelompok. Kemudian kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang tadi itu sudah benar belum langkahnya seperti itu. Untuk penilaian, yang pertama saya tidak lupa selalu mengingatkan penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu yang penting. Yang pertama dari religius. Tadi kita sudah berdoa ya. Kalian selalu mengucap syukur ketika pembelajaran kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Religius ya. Kemudian ada jujur, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, kerjasama dan disiplin. Kemudian nanti akan ada penilaian pengetahuan dari kita latihan soal. Yang terakhir penilaian keterampilan dari presentasi kelompok. Nah, di sini ada yang tahu KKM-nya berapa? 75, betul ya. Sudah Ibu selalu ingatkan kalau KKM itu 75 untuk kelas 11. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa sih manfaatnya melakukan pameran? Coba saya boleh minta tolong Mbak Dinda membacakan. Manfaat melakukan pameran, yaitu yang pertama melatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
lalu menambah pengalaman sosial, menambah wawasan pengamat seni, menjadi sarana pembelajaran, menjadi sarana penyampaian apresiasi, sebagai sarana promosi, menjadi referensi bagi penikmat seni, lalu menambah percaya diri seorang seniman, melatih menyelenggarakan kegiatan, dan menjadi alat komunikasi. Oke, bagus ya. Manfaatnya ternyata sebanyak ini loh. Nah, bagaimana agar kita melatih melatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Itu melalui apanya sih? Melalui misalnya saya menjadi ketua dari panitia, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Oke, terima kasih ya. Kita itu dipasrai atau kita itu dianggap yang mumpuni atau kita itu mampu ya. Jadi menurut anggota itu kita mampu, makanya kita dipilih nih menjadi ketua seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya silakan berkelompok dulu ya. Kita mau mulai berkelompoknya menggunakan urutan hitungan aja ya. Oke, ya. Mulai dari siapa sini ya? Dari Mas Andika. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Oke, silahkan yang nomornya sama kalian bergabung di sini kelompok 1, kelompok 2 atau di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo silahkan. Sudah dapat kelompok semua, saya sudah membagi dengan heterogen ya, jadi tidak ada yang cowok semua, cewek semua, jadi sudah. Oke? Kita mulai. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Seperti biasa, kita ice breaking dulu. Oke, saya akan meminta acak aja ya. Saya mau minta acak dari nomor absen. Nomor absen 10, Vian. Satu yang mana? Itu Bu di angka 4. Ini ya? Ya. Oke. Ya, ini ya 1. Kemudian Nova Dwi. 2 mana? Ini. Ya. Angka 6 Bu. Angka 6 ini ya atas ya. Ya. Kita urutkan dari Pian. 9, 8. Satu lagi. 3. Nah, ini angka yang bertumpukan ini ternyata bisa membuat konsentrasi kita itu lebih fokus ya. Karena ya kita harus melihat ini tuh angka apa sih. Namanya bukan ilusi optik ya, tapi kita harus teliti. Nah, kita membuat kita lebih teliti. Dan sudah siap mulai pelajaran lagi ya? Materi lagi ya? Nah, pada hari ini peta konsep kita ada pengertian pameran, kemudian pameran virtual, dan langkah-langkah melakukan pameran. Mengenai pameran itu apa sih kalau menurut pengertian kalian apa? Tempat menunjukkan lukisan, pameran menunjukin seni-seni gitu. Pameran itu kegiatan untuk mengenalkan karya seni kepada khalayak ramai. Oke, bagus ya. Pada intinya itu pamer ya. Pamer. Jadi kita itu memamerkan, tapi bukan pamer yang artinya negatif loh, ya kan? Pameran itu positif karena kita mengedukasi lewat karya seni, terus kita membuat pengamat seni itu mengeluarkan apresiasinya, punya pesan tersendiri ya seniman itu untuk menyampaikan karyanya lewat pameran. Nah, lalu apakah kalau pameran virtual itu apa? Pameran virtual. Kalau tadi pameran itu memamerkan, kalau ditambah virtual itu apa? Virtual itu apa yang kalian pahami? Coba Magar. Virtual itu ya kurang lebih sama kayak pameran biasa tapi online. Oke, sip ya. Jadi pameran virtual itu adalah pameran yang diselenggarakan pada platform media sosial atau digital gitu ya. Jadi semua yang ada di situ itu ya digital. Kalau di media sosial mungkin di Instagram, mungkin di blog, mungkin di website. Website itu juga banyak digunakan ya
ketika pandemi. Jadi muncul ide pameran virtual ini tuh awalnya merebak ketika pandemi, karena sebagai seorang seniman kalau mau pameran itu nggak mungkin pas pandemi kan, kalau pameran itu rame berkerumun ya. Nah makanya dikonsepkan sebagai pameran virtual. Yang sering kita lihat itu menggunakan media sosial Instagram. Ada yang pernah lihat pameran virtual? Atau pernah ikut merencanakan? Nah itu ya. Jadi nanti itu kalian akan membuat perencanaan sebuah pameran virtual. Nah pameran virtual itu yang tadi yang saya sebutkan ya, pameran yang diselenggarakan melalui media digital. Digital itu ya bisa sosial media, bisa website. Kemudian kalau virtual itu kan otomatis kita harus lebih kreatif ya, karena kita harus memancing orang-orang itu untuk datang ke sebuah situs yang kita gunakan untuk pameran. Ya kan, beda dengan kalau kita pameran di tempat umum seperti Jogja National Museum, seperti Museum Sono Budoyo, Jogja Galeri. Nah itu kan sudah terkenal ya, orang-orang akan di sana udah tahu, di sana pasti ada agenda setiap bulan ada pameran. Nah beda kalau kita menggunakan pameran virtual. Kalau pameran virtual, kalau kita itu tidak melakukan publikasi, berarti kan nggak tahu dong orang-orang kalau kita pakai pameran virtual. Ini adalah contoh pameran virtual, kalian bisa scan coba. Coba yang sudah bisa buka, kalian amati. Semuanya bisa scan dulu. Yang belum scan bisa scan dulu. Ya, kalian bisa mengamati di situ ada apa saja sih? Patung Monas itu berarti apa dia? Di situ sebagai apa? Karya seninya? Ya, berarti itu kan karya seni yang dipamerkannya. Nah, selain karya seninya itu ada apa aja di dalam akun itu? Panitia, penyusunan panitia, lalu coba dilihat lagi. Ucapan terima kasih, ucapan kata pengantar mungkin ya, jadi kayak sambutan mungkin. Nah itu juga bisa di situ ya. Jadi lebih beragam kan. Ada apa lagi? Terus kepanitiaan, ucapan selamat datang ya. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu juga sama kayak kita melakukan pameran pada offline ya. Tapi hanya dikonsep ke online. Kalau di offline kan selamat datangnya ya di depan ya kan. Terus nanti ada rundown acara, sambutan ketua, sambutan apa, terus ada kurasi karya. Kurasi karya itu kayak tur karya ini yang terbaik, mungkin ini seperti ini, kenapa kok ini terbaik, nah mungkin gitu. Itu bisa dimasukkan ke situ ya dalam bentuk virtual. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham pameran virtual itu yang seperti apa? Sudah ya. Kita mulai dengan mengerjakan LKPD ya. Kemudian buatlah perencanaan pameran virtual seperti yang tadi itu. Lalu tentukan tugas kepanitiaan. Kalau pilih media sosialnya, yang mau dipakai apa? Google Classroom-nya dibuka. Oke anak-anak, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan. Waktunya 30 menit ya. Mau tanya maksud dari konsep pamerannya apa? Konsep pameran itu kalian bisa isi misalnya lukisan, berarti kalian konsepnya adalah pameran lukisan 2 dimensi misalnya kayak gitu. Lalu lukisannya itu yang mau seperti apa, misalnya mengenai layout kota Jogja, landmarknya apa ditulis di situ, konsepnya seperti itu. Terus nanti kalian bisa misalnya milih di postingan pertama kami akan memposting selamat datang, kemudian ada kepanitiaan kayak tadi itu, kalian bisa lihat yang tadi ya.
Bunda, saya mau tanya untuk pameran yang jenisnya tuh nggak lukisan aja tapi ada barang itu heterogen kan? Iya. Heterogen, pameran Bermacam-macam gitu Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Mau bikin itu judulnya. Ya. Sepertinya Ibu lihat sudah hampir selesai ya kalian ya. Sudah selesai ya kelompoknya. Kelompok mana yang sudah selesai coba angkat tangan. Perwakilan mungkin boleh. Kelompoknya Farel sudah. Siva sudah selesai. Oke. Berarti semua sudah siap untuk presentasi ya? Siap. Oke. Sudah siap presentasi, kita bisa mulai dulu. Mau dari kelompok berapa? Oke, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Kelompok 2, oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi tugas panitianya ada, yang pertama ada 1 ketua panitia. Ketua panitia itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pameran. 2. Wakil ketua membantu ketua untuk memperlancar penyelenggaraan pameran. Yang ketiga, sekretaris petugas menangani urusan administrasi. Yang keempat, bendahara menangani bidang keuangan. Yang kelima, seksi karya bertugas menyeleksi karya yang akan dipamerkan. Konsep pamerannya bertema seni rupa klasik yang memamerkan berbagai seni rupa klasik dalam berbagai dimensi. Media sosial yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi Instagram. Menggunakan satu postingan untuk membuat berbagai gambar karya yang berdimensi sama. Pameran bisa menggunakan tips menarik sehingga kesan estetik dan menarik penikmat karya. Di sini ada contohnya dari Instagramnya pameran seni rupa. Tema pesona Tugu Jogja. Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Jogja. Media sosial yang digunakan Instagram. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alisa Hanif, Saya Najwa Salabila. Saya Magarisan. Saya Nufari. saya Arita Bruto Aini. Akan mempresentasikan tentang rencana pameran virtual kami. Pada khalayak mengumpulkan hasil pemotretan, menyusun layout, merekam, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Konsep pamerannya adalah pameran tiga dimensi yang berupa patung beraliran simbolisme. Kan tadi kamu tanyanya gimana? Contoh media pameran dengan menggunakan TikTok. Oke, kita bakal ngevideoin dari sini. Jadi misal kayak gini. Berpose. Kan ini sebagai contoh. Ya kan karena karya itu abstrak jadi ya udah kayak gitu. Kan ini patung nggak bisa abstrak. Jadi banyak kan abstrak. Ya, jadi- Coba Jadi ini. bakal kayak gini. Kita bakal ngevideo dari berbagai arah gitu. Iya. Hubungi kamu. Terus Misalnya kayak gini. Set. Berhenti di sini. Jadi kita bakal review patungnya tuh, dari segala arah. oh iya, jadi bentuknya video gitu ya. Iya betul sekali. Oke, thank you. Terima kasih. Contohnya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk kelompok 5, kelompoknya Magar. Tadi sudah menggunakan juga peragaan ya. Bagaimana caranya itu karya seninya itu promosi lewat apa TikTok ya tadi Mas? Iya. TikTok tuh yang kayak gimana tadi Akmal tanya. Katanya nge-shootnya seperti itu ya, bagus ya. Jadi gambaran buat teman-teman itu ada. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi kami dari kelompok 1 dengan susunan anggota yaitu saya Muhammad Akmal nomor absen 17. Saya Nida Nida Putra absen 4. Saya Jaga nomor presiden 8. Saya Rangga absen 24. Saya Chandria Malia absen 9. Saya Sagita akun 27.
Jadi dari yang pertama yaitu tugas dari setiap panitianya, job desk dari setiap panitia. Yang pertama adalah kegiatan pameran. Nomor 2 selanjutnya akan ditampilkan susunan panitia pameran beserta identitas panitia. Dan pada postingan akhir akan ditampilkan karya batik yang dipamerkan beserta identitas seniman dan filosofi atau makna yang menginspirasi terciptanya karya tersebut. Nah, jadi mungkin masih ada yang asing ya dengan judulnya Abiwadana Wasena yang berasal dari bahasa Sanskerta kuno. Nah, itu ada filosofinya, ada maknanya sendiri. Bisa dijelaskan nggak? Jadi karena ini kita angkatnya batik, kita ambil tema Nusantara. Jadi judulnya kita pakai bahasa Sanskerta Abiwadana Wasena yang berarti penghargaan untuk masa depan yang cerah. Jadi di sini tuh pameran tuh bisa dijadikan wadah penghargaan atau inspirasi, penghargaan atau apresiasi kepada seniman dengan maksud harapannya setelah dipamerkan bisa membuka jalan para seniman untuk mencapai masa depan yang cerah. Apakah ada yang ingin bertanya terkait presentasi kami? Jadi ini sudah cukup jelas ya. Saya Pak Intan, saya punya acara sebagai divulgasi, saya Manisali dia sebagai sekretaris. Ya. Untuk yang pertama tugas panitia pameran. Saya sebagai ketua, saya akan mengatur jalannya acara dan memastikan anggotanya melakukan tugasnya dengan baik. Lalu saya sebagai sekretaris bertugas untuk mencatat inventaris barang serta kondisi barang yang akan dipamerkan. Saya sebagai editing mengedit karya seni yang akan dipamerkan. Saya sebagai publikasi bertugas untuk publikasikan karya seni. Saya sebagai dokumentasi mengabadikan proses-proses selama kegiatan berlangsung. Jadi untuk konsep pameran kami akan mengadakan pameran virtual heterogen yang mengusung tema abstrak. Jadi tidak hanya lukisan kanvas, tapi kami juga memamerkan digital art dan karya kerajinan. Media sosial yang kami gunakan yang utama adalah Instagram, lalu alternatif medianya TikTok dan YouTube. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Sekian dari kami, terima kasih teman-teman semua. Oke, anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Kalian bagus, untuk ide pamerannya juga bermacam-macam. Nah, seperti itu yang saya mau ajarkan ya kalian. Jadi kalian tuh punya pemikiran masing-masing kelompok dan itu unik ya. Tadi ada yang udah ada tema, konsepnya apa, bermacam-macam ya. Kemudian platform atau media sosialnya juga kalian menggunakan yang semua orang itu sudah tahu. Semua banyak akses dan semua terutama yang tadi Instagram dan TikTok, Twitter itu ya. Itu kan kalian menggunakan, semua orang juga banyak yang menggunakan. Jadi lebih banyak pengunjung yang bisa mengunjungi pameran virtual kalau kalian menggunakan itu. Itu sudah bagus ya. Di akhir pembelajaran kita akan melakukan evaluasi ya berkaitan dengan tugas pameran tadi. Jadi nanti kalian mengisi word anagram. Nah, itu nanti kalian ini ya. Capai ke penghujung pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Kita sudah mempelajari apa saja? Silahkan siapa yang ingin menyimpulkan?
Ya, Mbak siapa? Syakila. Ya, silakan Mbak. Kan? Ya, Mbak siapa? Syakila. Ya, silakan Mbak. Setelah pembelajaran pada hari ini, saya mempelajari bagaimana cara mengadakan pameran virtual mulai dari perencanaan. Oke, bagus ya. Setelah pembelajaran pada hari ini, saya mempelajari bahwa pameran virtual ternyata juga sangat bagus jika dibuat dengan menarik. Ya. Bagus ya. Jadi bagus ya. Jadi ternyata semua sudah bisa membuat kesimpulan pada hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan satu lagi? Setelah pembelajaran pada hari ini, saya menemukan manfaat penggunaan media sosial untuk kegiatan yang positif. Nah, bagaimana anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, menyenangkan ya. Jadi karena kita menggunakan aplikasi yang beragam, ya. Tadi kita pakai apa? Google Slide, Google Classroom, kemudian Wordwall yang akhir ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga manfaatnya akan kita dapatkan nanti ketika kita melaksanakan pameran virtual ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana perencanaannya, membuat apa, dan hasilnya seperti apa. Baik, karena tadi kita dibuka dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa agar manfaatnya tadi itu bisa kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, siapa Mas Akmal lagi? Boleh? Oke, silakan Mas Akmal, teman-teman boleh. Mari teman-teman, belum kita akhiri pembelajaran seni budaya pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran saya.